Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Uci Nurul Hidayanti, mahasiswi dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Komunikasi, akan menjelaskan mengenai administrasi sebagai ilmu sosial. Video ini juga bertujuan untuk menunaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pengantar Ilmu Administrasi kelas B dengan bimbingan Bapak Dr. Harapantua Rizky MSI. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberitahukan tentang apa-apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada konsep ilmu sosial, objek material dan objek formal ilmu sosial, administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, hubungan administrasi dengan cabang ilmu lainnya, dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu konsep ilmu sosial. Pada dasarnya, ilmu sosial merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berinteraksi dengan manusia lain secara baik. Ilmu sosial juga membantu cara kerja masyarakat, mengeksplorasi segala hal. Ilmu sosial meneliti hubungan antara individu dan masyarakat, serta sebagai bidang studi yang terpisah dari ilmu pengetahuan alam. Pengertian ilmu sosial itu menurut Yudhistira K. Gardner, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia-manusia dalam kehidupan sosial. Dan menurut Ralph Dahrendorf, ilmu sosial merupakan suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Pada dasarnya, dari seluruh pengertian tersebut, pada intinya semua mengarah pada pemahaman yang sama, bahwa ilmu sosial mengarahkan pada pembahasannya pada perilaku aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya, dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, dan kejiwaannya, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Lanjut ke objek material dan objek formal ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial memiliki objek material yang sama, yakni manusia. Objek material di sini dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi bidang khusus penyelidikan. Tetapi yang membedakan di antara ilmu sosial dilihat dari objek formalnya. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang dari mana objek material disorot. Objek formal sosiologi ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Kemudian, administrasi sebagai salah satu cabang sosial. Ilmu administrasi merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu-ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern, dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi akan dijumpai atau ada di segala bidang kehidupan manusia, dimanapun ia berada, dan ini disebut fenomena masyarakat. Administrasi dikatakan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial karena objek penyelidikannya sama, yaitu manusia. Unsur pokok administrasi. Yang pertama adalah minimal 2 orang, yaitu manusia tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri, tetapi memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah tujuan, yang terakhir kegiatan. Ilmu administrasi ini juga memiliki unsur umum. Yang pertama yaitu organisasi, merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Kemudian manajemen, merupakan alat utama dalam pelaksanaan administrasi. Ada pengatur, penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang baik itu diperlukan agar terciptanya hubungan yang baik dalam administrasi. Yang keempat, kepegawaian, yaitu penggunaan tenaga kerja. Yang kelima, keuangan, berkaitan dengan pembiayaan atau dana dalam sebuah kerjasama. Yang kelima, perbekalan, yaitu pengadaan barang, penyimpanan, dan penyingkiran barang. Yang keenam, tata usaha, kegiatan meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman data atau dokumen. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat, yaitu satu usaha untuk menjalankan hubungan yang baik dengan konsumen. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu ilmu politik.
Administrasi dipandang sebagai salah satu aspek dari proses politik. Jadi, salah satu konsep ilmu politik adalah negara, dan negara merupakan objek studi bagi ilmu administrasi. Negara membutuhkan sistem administrasi secara profesional demi mengatur kehidupan masyarakat agar lebih baik. Yang kedua yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat. Untuk kelangsungan hidup yang teratur dengan perkembangan yang dinamis dari administrasi itu dapat berjalan dengan baik jika individu yang berada di dalamnya menaati peraturan yang ditentukan. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini sangatlah erat kaitannya dengan administrasi, saling melengkapi. Pada dasarnya, prinsip ilmu ekonomi dan administrasi itu sama, yang membedakannya jika ditinjau dari objeknya. Ilmu ekonomi itu mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Dan begitu juga ilmu administrasi, yaitu tujuan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang tersedia yang terbatas. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dan ekonomi sebagai alat administrasi sebagai tercapainya tujuan yang direncanakan. Kemudian ilmu sejarah. Ilmu sejarah memiliki kaitan yang erat juga dengan administrasi, yang mana administrasi itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan adanya perubahan administrasi dari zaman dahulu sampai sekarang, yang menjadi sejarah perkembangan administrasi dan sesuai dengan pengertian sejarah sebagai suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Kemudian ada ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi itu mempelajari tentang budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi, jika kita kaitkan dengan ilmu administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi itu beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Ilmu sosiologi, administrasi itu dikaitkan dengan hubungan masyarakat. Sebagai contoh, dalam mendirikan organisasi itu diperlukan teori administrasi untuk membangun organisasi yang terstruktur. Dan agar bisa terlaksana diperlukan ilmu sosiologi yang mempelajari tentang bagaimana individu berperan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu ilmu psikologi sosial. Psikologi itu bisa dikatakan sebagai kajian ilmu jiwa. Dengan kajian ilmu jiwa ini membuat kemajuan administrasi karena dapat lebih mengetahui bagaimana cara memotivasi bawaan. Dan yang terakhir, sampailah kita ke kesimpulan. Dari sekian banyak yang kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu ilmu sosial itu merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya, yaitu terfokus kepada manusia dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya. Administrasi ini tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial karena objek pendidikannya sama, yaitu manusia. Nah, ilmu administrasi itu merupakan salah satu dari kelompok besar-besar ilmu sosial yang terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu melibatkan 2 orang atau lebih, kerjasama, tujuan, dan kegiatan. Dan ilmu administrasi ini juga memiliki hubungan dan kaitan dengan cabang ilmu sosial lainnya. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.